Audio Jungle. Pengertian surat. Surat adalah suatu sarana untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan atau informasi tertulis dari pihak satu ke pihak yang lain. Adapun tujuan surat yaitu menyampaikan informasi kepada si pembaca. 2. Mendapatkan tanggapan dari pembaca surat tentang isi surat. 3. Ingin mendapatkan tanggapan dan menyampaikan informasi kepada pembaca surat. Adapun korespondensi dan korespondensi adalah suatu kegiatan atau hubungan yang dilakukan secara terus-menerus antara dua pihak yang dilakukan dengan saling berkirim surat, dan koresponden adalah orang yang berhak atau mempunyai wewenang menandatangani isi surat baik atas nama perorangan maupun kantor atau organisasi. Nama saya Muhammad Reza Maulana. Saya akan menjelaskan jenis-jenis surat. Yang pertama ada surat berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, surat digolongkan menjadi 5 jenis. Yaitu yang pertama ada surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang bersifat kekeluargaan. Surat ini berisi tentang masalah keluarga, baik tentang kesehatan, keuangan keluarga, dan lain sebagainya. Yang kedua ada surat dinas pribadi. Surat dinas pribadi disebut juga surat setengah resmi, yaitu adalah surat yang dikirimkan oleh seseorang atau individu kepada instansi-instansi, perusahaan-perusahaan, atau jawatan-jawatannya. Yang ketiga ada surat dinas swasta. Surat dinas swasta. Yang ketiga ada surat dinas swasta. Surat dinas swasta disebut juga surat resmi, yaitu adalah surat-surat yang dibuat oleh instansi-instansi swasta, lalu dikirimkan kepada para karyawan-karyawannya ataupun relasi-relasinya. Yang keempat ada surat niaga. Surat niaga adalah surat yang berisi soal-soal perdagangan yang dibuat oleh perusahaan dan dikirimkan kepada para langganannya. Yang keenam ada telegram. Telegram adalah satu alat komunikasi dengan cara menyampaikan berita-berita melalui radio dan pesawat telegram mengenai sesuatu yang perlu mendapatkan penyelesaian dengan cepat. Isi telegram dapat berupa tulisan-tulisan singkat yang dikirimkan dari jarak jauh. Yang ketujuh ada surat biasa. Surat biasa adalah surat-surat yang isinya tidak mengandung rahasia walaupun terbaca oleh orang lain. Seperti contoh adalah surat undangan pernikahan, surat undangan khitanan, dan lain sebagainya. Yang keempat ada surat terbuka dan surat tertutup. Surat terbuka sendiri adalah surat yang isinya dapat dibaca oleh umum, sedangkan surat tertutup adalah surat yang isinya hanya dapat dibaca oleh pihak tertentu. Yang kelima ada memorandum dan nota. Memorandum adalah salah satu alat komunikasi berupa surat-surat di lingkungan dinas. Sedangkan nota adalah merupakan alat komunikasi kedinasan antara pejabat dari suatu unit organisasi yang digunakan secara intern dalam lingkungan sendiri tetapi tetap bersifat resmi. Pada jenis surat yang kedua ada surat berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujudnya surat digolongkan menjadi 7 jenis, yaitu yang pertama ada surat yang menggunakan kartu pos. Kartu pos adalah belangko yang dikeluarkan oleh perum postel atau instansi lain yang telah diberi izin perum postel untuk mencetaknya. Yang kedua ada warkat pos. Warkat pos adalah selai kertas yang telah dicetak dengan memakai lembaga dan petunjuk penulisan berita yang dikeluarkan oleh perum postel atau instansi lain yang telah diberi izin. Yang ketiga ada surat bersampul. Surat bersampul sendiri adalah surat-surat yang isinya atau beritanya ditulis pada kertas lain, kemudian kertas tersebut dimasukkan ke dalam sampul atau amplop. Yang kelima ada surat dinas pemerintah. Surat dinas digunakan untuk kepentingan pekerjaan formal, seperti instansi dinas dan tugas kantor. Surat dinas memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama menggunakan kop surat dan instansi atau lembaga yang bersangkutan. Yang kedua, menggunakan nomor surat, lampiran, dan perihal. Yang ketiga, menggunakan salam pembuka dan penutup yang baku. Yang keempat, menggunakan bahasa baku atau ragam resmi. Yang kelima, menggunakan cap atau stempel instansi atau kantor pembuat surat. Yang keenam, format surat tertentu. Nah, dari materi yang disimpulkan tadi bisa disimpulkan bahwa korespondensi ataupun surat menyurat adalah cara berkomunikasi yang menggunakan surat sebagai alat. Oleh karena itu, surat menyurat merupakan cara berkomunikasi yang sangat penting dan dilakukan setiap waktu dalam kegiatan sehari-hari maupun perkantoran. Dan demikian pula materi yang bisa kami sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam saya sampaikan untuk Ibu Nina Sundana selaku dosen mata kuliah wajib Bahasa Indonesia di Universitas Syekh Kuala Banda Aceh. Saya Hasan Kamil. Dalam kesempatan kali ini saya dan teman-teman akan membahas materi tentang korespondensi.
Adapun beberapa pembahasan yang akan dibahas yaitu pengertian korespondensi, tujuan dari korespondensi, jenis-jenis surat, fungsi surat, dan ciri bahasa yang digunakan dalam surat. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut bisa disimak di video berikut. Baik, saya akan menjelaskan ciri-ciri bahasa surat. Bahasa surat biasanya memiliki ciri-ciri yaitu jelas isinya, lugas, menarik, dan sopan. Jelas. Bahasa surat dan jelas maksudnya tidak hanya mudah dimengerti tetapi harus terbebas dari salah tafsir atau rancu sehingga data yang dituangkan dalam surat sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Lugas. Lugas artinya sederhana, praktis, bersahaja atau simpel. Jika diterapkan pada tulisan kalimat dalam surat, berarti kalimat yang digunakan harus menunjukkan persoalan atau permasalahan pokok-pokoknya saja, tidak bertele-tele, serta dapat mengungkapkan gagasan secara tepat sesuai dengan maksud yang dikehendaki. Menarik dan sopan. Bahasa yang menarik adalah bahasa yang hidup, lugas, jelas, wajar, dan enak dibaca, atau tidak kaku, tidak menggunakan kata-kata yang telah using, dan tidak menggunakan kata makian yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Bahasa yang menarik juga menghindari pengulangan kata yang mengakibatkan nada surat menjadi monoton atau membosankan lawan bicara. Bahasa surat yang sopan maksudnya bahasa yang digunakan sederhana sesuai kaidah bahasa umumnya dan tidak menggunakan bahasa yang berlebihan serta kata-kata yang merendahkan martabat orang lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azana Zifah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai jenis-jenis surat. Yang selanjutnya ialah jenis surat berdasarkan tata aliran surat. Nah, berdasarkan tata aliran surat ini digolongkan menjadi dua. Yang pertama, surat masuk. Surat masuk ini surat yang diterima oleh suatu perusahaan ataupun organisasi yang berasal dari seseorang ataupun dari organisasi. Yang kedua ialah surat keluar. Surat keluar ini surat yang dikeluarkan atau dibuat oleh satu perusahaan ataupun organisasi untuk dikirimkan kepada orang lain, baik itu per orang maupun per kelompok. Selanjutnya ialah jenis surat berdasarkan keamanan isinya. Nah, berdasarkan keamanan isinya ini dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama, surat sangat rahasia. Surat sangat rahasia ini surat yang berhubungan dengan dokumen negara yang bersifat rahasia, sehingga apabila surat ini jatuh kepada tangan yang bukan haknya, maka itu akan membahayakan negara dan rakyat. Yang kedua, surat rahasia. Surat-surat yang isinya harus dirahasiakan, tidak boleh dibaca oleh orang asing. Apabila surat ini jatuh kepada tangan yang bukan haknya, itu akan merugikan perusahaan dan instansi. Yang ketiga, surat konfidensial. Surat ini juga surat yang bersifatnya rahasia, karena isinya tidak boleh diketahui orang lain, hanya cukup pejabat aja yang mengetahuinya. Contoh surat ini adalah surat laporan tentang karyawan yang korupsi. Selanjutnya ialah jenis surat berdasarkan proses penyelesaiannya. Berdasarkan proses penyelesaian ini, jenis surat dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ialah surat sangat segera ataupun surat kilat. Surat sangat segera ini adalah surat yang proses penyelesaiannya itu cepat karena harus ditangani oleh para penerima. Yang kedua, surat segera. Surat segera ini surat yang proses penyelesaiannya itu cepat tetapi tidak perlu pada kesempatan yang pertama dan segera dikirimkan supaya mendapat tanggapan dari penyelesaiannya dari pihak pertama. Yang ketiga ialah surat biasa. Surat biasa ini surat yang proses penyelesaiannya itu tidak perlu tergesa-gesa karena tidak perlu secepat itu untuk menanggapi tanggapan dari para penerima. Oke, selanjutnya ialah jenis surat berdasarkan cara pengirimannya. Jenis surat berdasarkan cara pengirimannya ini digolongkan menjadi 4. Yang pertama ialah surat pos, yaitu surat yang dikirim melalui jasa pos atau jasa pengiriman lainnya. Yang kedua ialah telegram. Telegram ini surat yang dikirim dari jarak jauh menggunakan pesawat telegram. Yang ketiga ialah faksimiles. Faksimiles ini adalah surat yang dikirim dengan menggunakan mesin fax. Yang keempat adalah email, yaitu surat yang dikirim menggunakan akses jaringan internet.